saat ini gitu ya, perusahaan-perusahaan di grup tambang di MindID ini memang ini Kang, membuka banyak banget lowongan untuk para Ya, lulusan ya. MIPA. Untuk tugas kami nih yang di kementerian maupun di manajemen itu kan menjaga semaksimal mungkin supaya intervensi politik itu tidak mengganggu bisnis proses. Ilmu sains ini itu akan banyak digunakan oleh siapapun dan dimanapun, diperlukan oleh banyak orang. Pada kesempatan kali ini, kami mempersembahkan profil inspiratif seorang pembicara yang merupakan alumni fisika dengan pengalaman di dunia badan usaha milik negara. Beliau adalah Indra Maulana, yang bertempat dan tanggal lahir Bandung 7 September 1980. Kang Indra Maulana merupakan lulusan program studi fisika dari Universitas Padjadjaran Bandung yang ditempuhnya dari tahun 1998 hingga 2004. Ia juga memiliki diploma ekonomi dari Universitas Humboldt Berlin, Jerman, yang diselesaikan pada periode 2004 hingga 2007. Saat ini, Kang Indra menjabat sebagai komisaris di Krakatau International Port, sebuah anak perusahaan dari PT Krakatau Steel Tbk sejak Juli 2021. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai komisaris utama di Krakatau Logistik pada periode Maret 2021 hingga Juni 2021, serta sebagai komisaris utama PT Krakatau Stevedoring and Equipment yang sebelumnya dikenal sebagai PT Multi Sentana Baja dari Desember 2018 hingga Februari 2021. Selain pengalaman di bidang BUMN, Kang Indra juga memiliki rekam jejak yang mengesankan dalam berbagai organisasi dan olahraga. Sebagai pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah di bidang kepemudaan sejak 2021, Kang Indra turut aktif dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Selama bertahun-tahun, ia juga menjadi pengurus Lembaga Sosial Posko Jenggala, Dewan Pembina Tabloid Swatani, serta anggota pengurus besar Nahdlatul Ulama bidang pemberdayaan ekonomi dan keumatan. Di bidang olahraga, Indra Maulana pernah bermain sepak bola untuk tim sepak bola Universitas Padjadjaran di Liga Mahasiswa Nasional pada tahun 1998 sampai 1999. Ia juga mengikuti kompetensi sepak bola Piala Suratin sebagai anggota Persib Junior U15 pada tahun 1995. Selain itu, Indra Maulana juga bergabung dengan Sekolah Sepak Bola Indonesia Muda Bandung dari tahun 1992 hingga tahun 2000. Dengan keahlian dalam bidang fisika dan pengalamannya yang luas dalam dinamika BUMN, Kang Indra akan berbagi wawasan dan pengetahuan yang berharga dalam Cinta MIPA kali ini dengan judul Alumni Fisika dan Dinamika BUMN. Apalagi sekarang nih kita lagi mengembangkan ini nih yang menarik nih Kang. Kita akan masuk ke dunia baterai. Oh ya itu, tolong Nah, diekspor dikit, Indra, itu kayaknya bakal berpilin-pilin tuh ke depan karena konflik interestnya tinggi sekali. betul, betul. Arah kita mau kemana? BUMN mau kemana? Jadi BUMN ini sekarang ditugaskan di BUMN itu sekarang ada yang namanya holding industri pertambangan, namanya MindID. Itu juga konsolidasi dari beberapa BUMN tambang. Di dalamnya ada Inalum, PT Freeport, terus Vale, terus Antam, Bukit Asam, Timah, uh, diholdingkan jadi MindID. Sekarang ini kan pemerintah sudah melarang yang namanya ekspor ekspor bahan mentah tambang ya. Jadi yang yang boleh diekspor itu adalah barang setengah jadi atau barang jadinya. Nah ini sangat menguntungkan untuk kita Ekonomi. untuk mengasih nilai tambah secara ekonomi. Nah salah satunya adalah ya tadi kita ingin masuk ke industri baterai. Kita akan siapkan nih ekosistemnya, termasuk di dalamnya juga ekosistem untuk di ujungnya ke mobil listrik gitu.
Nah, terakhir kemarin saya juga sama tim Mind ID bulan April kemarin ke Jerman ya, tanda tangan kerjasama untuk pembelian salah satu perusahaan di Jerman ya. Nah, ini belum boleh di-share sebetulnya nih. Ya, inilah kita nggak sedang negosiasi, tapi negosiasi Indonesia mau tahap beli akhir. perusahaan di Jerman. Betul, perusahaan mobil listrik. Hilirnya, perusahaan hilirnya, Di hilir. atau perusahaan end produknya. Hilirnya, mobilnya, perusahaan mobilnya. Wow, good, congratulations. Jadi biar ya off-takernya jelas ya, Indra ya. Betul banget. Jadi kita siapkan dari hulu sampai hilirnya. Di Indonesia sendiri kita udah punya sebetulnya pabrik motor listrik punya BUMN yang mereknya itu merek Gesit. Gesit. Itu yang awalnya dimiliki oleh Wika ya, oleh Wika, sekarang sudah diambil alih oleh Mind ID Grup Tambang. Karena untuk bikin ekosistem mulai dari hulu ke hilir industri baterai. Karena kan ke depan menurut ramalannya gitu ya, orang-orang itu akan berpindah dari energi fosil ke energi terbarukan, ke green energy. Betul. Salah satunya ada ini motor listrik, ini kendaraan listrik, kendaraan berbasis listrik. Nah, kita nggak mau ketinggalan di situ, Kang Nandar. Indra, itu kan hilirisasi itu kan sangat syarat teknologi dan penguasaan ilmu dasarnya ya. Betul banget. Kita di mana? Kayak MIPA-nya udah nyumbangsi banyak nggak, atau peluangnya seharusnya masih terbuka banget? Mungkin Indra bisa jelaskan tuh. Wah, itu mah MIPA banget, Kang Nandar. MIPA banget. Maksud saya gini, pertanyaan tegas aja lah. Apakah sekarang di situ di hilirisasi itu kita sudah memakai teknologi kita atau belum? Atau kita masih membeli Tapi kan jelas keputusan politiknya udah kuat. Dah, kita nggak mau jual tanah lagi kan gitu ya. Kita jual hilirnya. Nah, sekarang kan harus diisi kan equipment-nya kan gitu ya. Betul. Nah, kalau secara teknologi kita memang masih perlu kerjasama ya dengan negara-negara yang lebih dulu. Ya. Tapi kita juga kan mensyaratkan yang namanya transfer knowledge. Ya. Jadi dan betul. Dan Dan saat ini gitu ya, perusahaan-perusahaan di grup tambang di Mind ID ini memang Kang, membuka banyak banget lowongan untuk para lulusan MIPA untuk masuk, untuk bergabung ya, di Antam, di Timah, Bukit Asam, di Inalum. Ya, karena itu tadi, karena kita akan masuk ke tahapan yang berikutnya, lebih ke arah pengembangan teknologi untuk hilirisasi produk. Gitu. Bukan lagi cuman nambangnya. Kalau nambangnya bukan cuma nambang ya. Bukan cuma nambangnya, tapi lebih ke arah pengembangan teknologinya. Gitu. Yeah. Bahkan kemarin grup Mind ID itu ngasih riset, Kang Landang, untuk pengembangan ini yang sekarang tanah jarang. Tanah jarang kan gitu. Itu bagus banget, tapi belum kita eksplor habis-habisan nih. Betul. Nah, ini juga peluang sebetulnya buat kampus gitu. Kemarin juga kita udah ada tanda tangan kerjasama nih dengan Fisika apa salah? Ya. Udah deh. Ini apa tuh, Kang, untuk riset di tambang ya, di grup tambang itu yang siapa, Kang Tri waktu itu ya, Tri 97 tuh yang ini. Ini enggak, sebelum mungkin nanti kalau saya saran nanti habis ini ke Kang Buca ada Raisen. Ada mahasiswa tuh mungkin perlu langsung potensi judulnya gitu, Indra. Judul skripsinya. Kalau zaman saya ya dulu membran tuh lagi itu keluar tuh dari Imperial, dicari orang yang bisa riset membran, memisahkan teh. Lipton tuh yang punya ide teh, tapi nggak ada warna tehnya. Jadi tegas gitu, Indra. Karena kan nggak punya wawasan sebanyak Indra ya. Mereka tahunya mungkin apakah pemisahan tanah jarangnya, pemisahan krom dari situnya, yang di situ kan baru mereka lihat tuh mana sih yang
memang ada pemisah-pemisahan yang memang ilmu pemisahnya susah. Kalau kalau di tanah jarang, Kang Nandar, yang apa namanya, yang lagi kita riset itu kan teknologi untuk pemisahannya. Karena kalau tanah jarangnya sendiri di kita Karena ini ya banyak ada di mana-mana, tapi memisahkan memisahkannya. kemudian membuat jadi apa ya, produk hilir itu yang kita belum bisa. Nah Iya itulah betul. kan Nah, Mind ID itu mensupport ke BRIN nah, gitu. nah, nah. Dana riset tahun ini itu sekitar 80 miliar untuk riset Nah, ini aja. 80 miliar yang kampus yang mau skripsi, tesis, silakan dikejar ke situ ya. Itu sangat mereka Iya. misalnya tidak mudah ya, Ndra ya. Nah, itu baru baru tanah jarang, belum di Baru tanah kita jarang. di detail untuk apa namanya, untuk riset baja, untuk baja yang lebih tipis ya, baja Ya, lebih tipis untuk mobil listrik kan. ya. Itu Baja itu kita kerjasamanya tapi bukan dengan Unpad kemarin, itu kita kerjasamanya dengan Teknik Material ITB gitu. nggak apa-apa, nggak Itu apa-apa. Yang pasti pentingnya kan lumayan dananya. ya kalau kalau di metal itu kan bagaimana yang light, apakah yang stiff, apakah yang rubber light kan gitu ya. Betul, betul. Kang Buca silakan, Kang Buca lesen dulu. Kita ini asik nih semua dengan kita berdua dong yang ngobrol. Buca mangga. Karena Kang Buca nanti ngedrop ke bawah dari ketua alumni. Mangga Oh Kang. iya, iya. Atur nuhun nih Kang Indra, udah bersedia hadir. Bisa atur Lami ya tetepang. Iya, aduh, kita kemarin nyaris ketemu tapi Kang Indranya lagi sibuk terus nih dampingi presiden ya katanya. Waktu ke Jerman ya. Ini saya Iya, baru dengar tadi, ini menarik nih karena kalau dalam kajian strategik itu kan di tengah tadi kita kan lagi di ban lah atau lagi dilaporkan ke WTO ya menyangkut apa namanya material bahan baterai itu apa nikel ya. betul. Ya, Nikel itu. Nah itu langkah strategis sekali tuh dengan misalkan mengambil atau berencana untuk mengambil industri hilirnya di Eropa gitu. Itu kalau boleh tahu kan Jerman itu masuk ke Uni Eropa. Mereka tuh masuk ke grup yang ikut melaporkan kita ke WTO atau gimana sehingga bisa membuka peluang itu tuh? Gimana itu? Mungkin kalau boleh. Nah, kalau itu udah ekonomi politik kan. Nah, itu makanya harus belajar ke ahlinya ekonomi politik. Ya kan apa namanya, trading komoditas di dunia ini tidak lepas dari itu kan, dari kepentingan politik tiap negara kan untuk mempertahankan apa namanya, supply and demand-nya gitu. Ya ya Jerman itu termasuk yang kemarin ikut ngesu kita di WTO terkait ekspor bahan mentahnya nikel kan. Iya. Ya tapi kan bagaimanapun juga ya memang kita kalah kemarin gitu. Tapi kan kita juga sekarang sedang melakukan langkah juga untuk melakukan banding ya, melakukan banding. Nah, tapi di sisi itu ya kita juga sedang menyiapkan langkah-langkah supaya edit value-nya ini tidak lepas dari Indonesia gitu. Tidak lepas dari Indonesia dengan cara ya tadi mengundang sebanyak mungkin investor untuk membangun smelter di Indonesia sehingga tadi edit value-nya itu tidak lepas ya dari pemerintah kita. Ini dari si saya. Bukankah pabrik baterai listrik itu menghasilkan limbah yang tidak sedikit? Kalau negara kita mau ya. India menolak lokasi pembuatan pabrik baterai karena membahayakan lingkungan gitu. Apa Ndra? Ya memang industrialisasi itu kan pasti akan selalu ada ambivalennya dengan lingkungan ya. Tapi kan tugasnya kita nih para saintis nih, anak-anak sains nih, gimana caranya bikin teknologi itu yang ramah lingkungan kan gitu. Ya saya yakin
teknologi yang sedang dan dibangun di Indonesia ini tentunya tidak akan mengabaikan aspek-aspek lingkungan, gitu Kang Nanda. Iya, ya, harus Bicaranya balance jadi ya. birokrat. Ada birokrasi, ada politik. Memang ya, it's about choice ya, it's about decision, betul kan? Ya, Apakah betul. ya kalau mau ya decision lah. Masa kita naik sepeda terus, Ndra? Iya. Ada pertanyaan lain dari chat di atas ya? Oh, ada lagi. Enggak, terusin, Ndra. Kita belum bahas penugasan sekarang yang di Krakatau International Port ya. Apakah supporting system terhadap itu atau memang ada port ya? Apakah memang ada arah port? Aku baru dari Kenya itu bicara IORA antara Teluk Bayur dan Mombasa ya, gitu. Jadi ya baca-baca. Ini aku baru baca, Indra, di ini Krakatau International Port. Arahnya kemana? Karena itu kan bak terminal kan. Betul. Jadi gini Penugasannya. Kang Nandar, waktu restrukturisasi KS kemarin kita pilah. KS itu kan ada apa namanya? Ada bisnis core bisnisnya itu bisnis baja, Ya, tapi ternyata di itu ada supporting bisnis. ya. Dan setelah kita analisa, supporting bisnisnya ini ternyata lebih menguntungkan Lebih daripada yang menghasilkan core cuan bisnis. harusnya. Betul, saat itu. Gitu. Makanya kemudian kami memutuskan untuk melakukan regrouping bisnis. Ada bisnis supporting baja, ada juga bisnis yang di core bisnisnya gitu ya. Nah, salah satu yang masuk di bisnis supporting di baja ini adalah salah satunya adalah bisnis pelabuhan, logistik gitu. Kemudian di situ tuh ada bisnis kawasan gitu, ada bisnis pembangkit listrik, ada bisnis apa namanya penyediaan air. Nah, ini kita masukkan dalam satu subholding sendiri, Krakatau Sarana Infrastruktur. Dan inilah yang kemudian ketika kemarin di awal-awal KS itu masih rugi, ya, di awal-awal KS 2019 pas kami baru masuk itu masih rugi, inilah yang kemudian kita jadikan jangkar untuk nopang. Oh, jadi profitnya dari situ, boleh dibilang. Ada dari situnya. Betul. Apa namanya? Justru bisnis supporting inilah yang kita jadikan jangkar untuk apa namanya menghidupi induknya dulu gitu. Sambil induknya ini kita benahi gitu. Sambil induknya ini kita benahi. Nah, karena kita ingin apa namanya karena bisnis supporting ini apa namanya bagus, akhirnya kami putuskan untuk supporting ini tidak hanya melayani grup aja gitu. Kita buka untuk seluruh ya untuk umum, termasuk juga nasional. Iya. Jadi pelabuhan KS ini tadinya kan hanya melayani Krakatau Steel. Sekarang justru usernya ini 60% itu sudah non KS. Jadi ya kan di situ kawasan industri heavy industri semua. Betul Kang Landar. Nah, sehingga growth dari bisnis pelabuhan, bisnis tadi kawasan dan supporting tadi itu bisa menopang bisnis induknya yang waktu itu masih terseok-seok. Bahkan ya boleh dibilang buat gajian di induk itu ngambilnya dari sini dulu deh gitu selama awal tahun pertama restrukturisasi ini gitu. Ya sekarang mereka sudah bisa menikmati lagi gitu ya di core bisnisnya gitu. Pintar. Jadi strateginya yang tadinya jadi supporting, tanda kutip liability, malah sekarang menyusui induk ya, betul nggak? Kemudian sekarang di spin off biar, kalau saya simpulkan, biar tidak meracuni masing-masing ya, kalau gayanya Pak Erik ya, betul nggak? Betul banget. Pintar sekali. Saya terus terang salut dengan cara berpikirnya begitu, karena core business-nya berbeda, pelabuhan dan industri baja itu core business-nya berbeda, saling membutuhkan, instead of menjadi liability satu semuanya, sekarang di spin off. Bukan spin off lah, udah spin off lah, belum ya? Tapi yang jelas independen lah. Nggak spin off. Independen. Di regrouping, kita sebutnya regrouping.
bisnis. Ya, berarti sekarang siap dan bukan siap lagi, sudah melayani non induk kan ya, non grup. Non induk, betul, non grup. Arahnya 60% kemana, Ndra? Berarti jadi jasa pelabuhan bulk terminal besar atau gimana? kalau dari sisi bisnis bulk terminal, Krakatau Port itu pelabuhan bulk terminal di ASEAN. Terbesar. Kami itu sekarang sudah melayani setahun itu sekitar 25 juta ton bulk terminal ya. Apa namanya? Kargo bulk. Apa namanya? Ya itu sudah terbesar di ASEAN. Bahkan pelabuhan Singapura, pelabuhan di port itu juga udah kalah kalau dari sisi bulk terminal. Bulk terminal. Tapi barangnya apa? Komoditinya apa yang masuk ke situ? Yang masuk ke sana itu batu bara, terus Oh. food and feed, Hah? food and feed, beras, gandum. Oh, oke. Oke, paham. Jadi gandum juga punya everything about bukan mother vessel, the tanker ya. Ya, yang sifat ya bulk Bulk. ya. Ya, Kapal bulk. Ya, bukan hitungannya bukan kontainer feed Kontainer. apa? Ya. Hah? Bukan kontainer. Bukan kontainer. Itu bulk. Iya. Tapi itu kan berarti jadi itu yang terbesar Asia Tenggara ya. ASEAN ya. Ngomong offline banyak nih, Indra. Oke. Makasih. Silakan ada pertanyaan. Ya, karena menarik bagi saya karena bulk terminal kita belum terlalu diekspos soalnya, Indra ya. Ya, karena apa namanya? Di Indonesia dulu itu sebetulnya kan bulk terminal itu di Tanjung Priuk. Tapi karena Tanjung Priuk itu diarahkan untuk jadi pelabuhan yang di pelabuhan yang bersih lah gitu ya. Iya. Jadi terminal aja jadi kontainer aja lah, terminal kan gitu ya. Containerized yang bulknya ini akhirnya dipindah lah ke ini di Cilegon gitu. Ya ada beberapa sih yang pelabuhan bulk di Indonesia, ada di Cilegon, di Medan ya, di Surabaya. Oh, Medan ada juga, Belawan. Nah, di Belawan. Oke, menarik. Kang Tendi, silakan, ada pertanyaan? Mangga. Baik, terima kasih Kang. Nama saya Tendi. Saya bekerja di ESDM saya, Kementerian ESDM. Jadi saya termasuk termasuk penyusun dari permen mengenai pembatasan ekspor waktu itu ya. Tahun 2017 kalau nggak salah saya juga pernah ke KS bareng juga dengan ke Posko ya waktu itu ya. Posko. Iya, betul. KS Posko. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu pada asal muasal dari penyusunan permen tersebut itu adalah salah satunya pada saat kita akan membuat jembatan Selat Sunda ya waktu itu. Jembatan Selat Sunda yang membutuhkan baja sekian ton gitu waktu itu. Jadi waktu itu KS belum mampu ya waktu itu karena terlalu besar ininya cadangan yang harus dibangun ya, disediakan gitu. Nah itu jadi pertanyaan saya kenapa lebih ke industri pendukung yang dikembangkan gitu ya, gitu. Tidak ke bisnis utamanya gitu. Ini pertanyaan yang saya belum tahu aja sih gitu. Ya. Kemudian yang kedua tadi mengenai baterai listrik ya. Kami pernah melakukan survei di Mamuju, Sulawesi Barat itu akan menjadi menjadi iup dari bahan pembuat baterai nasional itu. Tapi ini masih disusun untuk lelang konsesinya. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Gitu, makasih. Makan Mbak, langsung Mbak. Oke. Kalau terkait tadi, Kang Tendi, salam kerja juga ya. Terkait masalah kenapa supportingnya lebih diutamakan waktu itu, karena tadi kan
waktu itu kan KS ini lagi ruginya itu hampir sampai 28 triliun kan, ruginya tahun 2018 itu kan. Nah, kan kita nih harus survive nih. Gimana caranya biar hidup dulu nih perusahaan, gitu, biar tetap jalan. Dan setelah kita pilah-pilah, kita analisa nih penyakitnya apa, kemudian apa namanya itu, kira-kira cara penyehatannya gitu seperti ya. kita pilih. Salah satunya itu adalah kita melakukan yang namanya regrouping bisnis. Kita pilih, KS itu punya banyak anak perusahaan kan. Ada sekitar 62 anak perusahaan waktu itu. Nah, kita pilih tuh dari anak perusahaan yang 62 ini mana yang masih sehat, mana yang udah ke bawah sakit sama induknya. Nah, ternyata setelah dilihat setelah kita lihat, ternyata bisnis supportingnya ini lebih bisa bertahan dan malah justru menghasilkan keuntungannya, profit gitu ya, daripada yang di bisnis bajanya. Ya karena apa namanya? Karena bisnis ini lebih untung, ya artinya ya yang paling pas adalah ya kita hidupkannya dulu bisnis yang ini sambil kita menunggu, ya kita bukan menunggu, kita melakukan penyehatan di core bisnisnya gitu. Karena core bisnis tadi salah satu tadi yang sempat kita ngobrolin ya. Kita ada challenge selain dari internal KS-nya sendiri, dari luarnya adalah Misalnya masuknya produk impor yang sampai membanjir gitu ya, tapi banyak yang bodong gitu kan. Nah, cuman kan kita nggak bisa tadi ya, kita nggak bisa apa namanya itu nggak bisa uh, yang namanya perusahaan kan harus tetap hidup, karyawan harus gajian. Dari mana nih harus gajian? Ya kita bisnis dari yang untung dulu, makanya yang bisnis yang supporting inilah yang kita besarkan dulu, dan alhamdulillah bisa nopang ke kegiatan induknya gitu ya. Nah sekarang induknya sudah sehat kembali, ya ternyata bisnis supporting ini malah jadi lebih besar lagi. Begitu Kang Tendi. ya itu bagus lah strateginya. Yang mungkin kalau baru jadi kritik, kalau habis itu orang kenal Krakatau adalah pelabuhan doang gitu Indra ya. Ini kan ada kata enough kan. Jadi setelah si pelabuhan mensupport induk, kemudian kan induk harus jalan sendiri. Itu bijak loh, Betul. bijak Iya. sekali. Bukan sekarang, lagi. betul, dan sekarang ini kan pelabuhan Krakatau Port ini mengelola bukan hanya di Cilegon, kita sekarang sudah mengelola 7 pelabuhan. Ada di Dumai, di Cilacap, terus di Batam, di apa lagi ya, Balikpapan, di Pulau Nipa. Jadi ya, setelah kita kembangkan ternyata bisnis ini lebih untung gitu. Kalau bak terminal, saya tahu itu harusnya peluangnya gede sekali. Karena Indonesia kayaknya belum di-manage dengan profesional ya. Peluangnya beda. Kalau kita masuk ke TEU, ke kontainer, ya head to head sama Singapura juga pasti melelahkan juga ya. Betul. Ada pertanyaan lain? Yang kedua tadi Kang Teni tentang apa Kang? Tentang baterai listriknya ya pertanyaannya. Baterai listrik kan terkait sedang tender ya, kalau itu kan di internal Kementerian SDM kan. Saya sendiri nggak bisa tahu. Oke, ada pertanyaan lagi? Di chat ada pertanyaan lagi tuh. Di chat. Bacanya agak rumit. Izin bertanya, Kang, kenapa BUMN kita banyak yang tersangkut kasus korupsi? Wah, ini mulai ke aktivis. Apakah dari segi pengawasannya lemah atau bagaimana gitu ya? Silakan, Ndra. Ya itu tadi BUMN itu kan tidak bisa dilepaskan dari kepentingan macam-macam ya, karena ya bagaimanapun juga yang namanya BUMN ini kan tergantung siapa pemerintah yang sedang berkuasanya. Gitu ya. Ada kepentingan politik lah. Betul, ada kepentingan politik.
Nah, tapi kan tugas kami nih yang di kementerian maupun di manajemen itu kan menjaga semaksimal mungkin supaya intervensi politik itu tidak mengganggu bisnis proses, dan yang kedua tidak mengganggu proses good corporate governance yang ada di perusahaan. Gitu. Nah, jadi kalau memang kayak kemarin gitu ya, ada banyak direksi-direksi BUMN yang kena gitu ya. Biasanya gitu ya, biasanya lebih banyak faktor interest personalnya itu gitu. Jadi memang ya salah satu tantangan jadi manajemen di perusahaan BUMN itu adalah ya harus seminim mungkin punya interest pribadi. Uh, ya kayak slogan Pertamina lah kalau bisa gitu. Bangsa untung kita untung. Gitu. Jadi kita bangsanya dulu yang untung ya insya Allah kita juga bakal ikutan kok gitu kebagian untungnya. Kebanyakan fraudnya itu lebih ke masalah tadi kan masalah personal gitu. Jadi tidak bisa di generalisasi ke seluruh manajemen BUMN. Ya itu di mana-mana, di swasta pun terjadi, cuma kan swasta kan tidak meledak karena kan itu udah langsung disu aja oleh pengadilan, gimana lagi. Tapi kan personal gitu ya, di mana-mana terjadi. Belum ditutup nih, Kementerian BUMN lagi open rekrutmen besar-besaran untuk para itu lulusan. dia. Itu sudah dimulai dari tanggal 11 kemarin gitu ya, untuk seluruh BUMN, seluruh perusahaan BUMN. Nanti ditutup tanggal 20, jadi kalau buat lulusan-lulusan yang baru segera ikut aja gitu ya kalau mau coba kerja di BUMN. Ya, aku kalau boleh izin usul ya Andra ya, itu kan secara politiknya kita kan mau ke hilirisasi. Hilirisasi Iya. itu kebutuhan tenaga kerja di MIPA tuh kencengnya minta ampun tuh. Ya enggak? Iya. Boya itu aku asumsi maaf, mereka tahu tapi belum tahu gitu loh. Ilmunya tahu tapi nyambungnya ke industrinya belum dapat, Ndra. Kayak HS Code tadi itu kemana itu nggak dapet tuh. HS Code mungkin belum tahu apa HS Code. Kemudian di baja apa sih yang diuji kan gitu, Ndra ya. Chrome apa nikelnya berapa itu kan baru kalau di teman-teman di MIPA yang ya Indra jalur berbeda, saya jalur berbeda. Kalau teman-teman di lab kan nggak mau dengar HS Code, Ndra. Cuma ngomong apa sih yang mau dites, nikelnya seberaan, udah gitunya gitu, Ndra ya. Tesnya kill, oke, gitu loh, Ndra. Jadi maksud saya, Mbok ya, iya, Mbok yang masuklah ke kampus ke MIPA kembali, ya, terutama teman-temannya kayak Indra yang udah di situ, kemudian Baglu, dan biasanya kita robah ke bahasa lab kembali tuh, Indra. Contoh, kami akan perlu pemisahan ini secara kapital selekta ini masih di sini, dikuasai di sini gitu ya. Mbok ya ada kayak yang chipsi ini gitu loh, Indra. Kita perlu alat deteksi baja kan gitu ya. Apa yang deteksi bukan bajanya. Di dalam baja ini aku lupa sebenarnya apakah masalahnya itu krom atau nikah, aku nggak ingat. Tapi ada kandungan yang over kan atau less. Nah, itu kan berarti kan kita menghitung berapa persen kan gitu ya. Nah, bagaimana mendeteksinya? Apakah deteksi dari kualitatif diambil, kuantitatif, apakah by deteksinya by radiasi, apakah by deteksinya, maaf, ya, aku nggak ingat lagi, apakah deteksinya pakai reaksi, itu kan ilmu-ilmu MIPA semua, enggak? Betul nggak? Betul. Kayaknya betul, balik deh. Balik kemudian itu siapa tahu yang apa yang terjadi di Krakatau malah adik-adik ini teman-teman di kampus mengasihkan alat-alat deteksi yang kita bisa jual juga, Ndra. Betul. Jadi gini Kang Andar, perusahaan BUMN itu sudah ditugaskan oleh Kementerian BUMN untuk bekerja sama dengan universitas. Ya. Nah, tinggal kita menangkap aja gitu. Betul. Menangkap apa saja yang akan dikerjasamakan. Itu termasuk kemarin ya, ada yang kerjasama dengan Fisika Unpad juga kalau nggak salah itu untuk dengan PT Bukit Asam ya, untuk penelitian terkait apa itu hidrokarbon atau apa gitu kan. Ya, jadi perusahaan BUMN itu sebetulnya sangat terbuka untuk kerjasama dengan universitas, terutama dari sisi riset, karena kita memang ditugaskan
diarahkan untuk melakukan kerjasama riset dengan universitas-universitas. Tinggal ya kita koneksikan, gitu. Tinggal kita tangkap peluang-peluang tersebut. Untuk lebih detailnya apa yang diperlukan segala macam, ya itu nanti memang harus dibicarakan lebih teknis ya dengan Teknis banget. tim, betul. Teknis banget. Dunianya dipindahkan dari dunia korporasi ke dunia apa namanya, ke dunia deteksi, kemudian baru nama-nama unsurnya langsung gitu ya. Apa sih yang mau ditangkap? Kuanti apa kuali kan gitu ya. Kalau bahasa kita skripsi dulu mah di bawahnya gitu ya, Indra ya. Ya, betul. Gitu mungkin ya. Ada Indra, silakan ada pesan, ada kesan, karena nanti direkam. Tujuan kita kembali encouraging satu adik-adik di bawah kalau peluangnya banyak sekali, betul nggak? Kemudian biar enaknya zaman ini kan dengan teman kita dulu kita belajar ini susah ya, Indra ya. Sekarang lagi ngopi di rumah, Indra juga belum nyampe di rumah kita bisa gitu lah. Seharusnya kan lebih mudah belajar ya. Nah, silakan ada kata penutup dari Indra, Mangga Indra. Ya, mungkin ini satu ke teman-teman yang baru masuk atau yang sekarang sedang kuliah di MIPA gitu ya. Ya pertama mungkin tidak perlu berkecil hati karena dianggap pilihannya pilihan kedua itu. Kalau yang pilihan kedua, karena ilmu sains ini itu akan banyak digunakan oleh siapapun dan dimanapun, diperlukan oleh banyak orang. Jadi tinggal teman-teman semua serius ya, bersungguh-sungguh untuk belajarnya tadi, dikuatkan dari sisi konsep-konsepnya gitu ya. Insya Allah peluang ke depan itu kalau dari sisi pekerjaan, dari sisi pengembangan itu akan terbuka lebar gitu. Dan yang nggak usah khawatir gitu ya, alumni kita juga di BUMN terutama gitu yang saya tahu itu sangat mensupport kepada adik-adiknya itu mau masuk ke lingkungan BUMN. Gitu Kang Nanda. Terima kasih Indra. Makasih banyak udah hadir. Ini sebuah diskusi yang mencerahkan bagi saya. Banyak juga yang tadinya saya duga-duga di luar, baca-baca di luar doang, dikonfirmasi oleh Indra ya. Kalau saya simpulkan satu, kembali saya ulang, ini arah pemerintah tuh, saya bukan orang politik ya. Arah pemerintahnya saya bilang harus udah benar. Kita masuk ke hilirisasi, dan di situ secara politik internasionalnya pasti dihajar. Karena tidak ada yang mau diambil lahannya, betul nggak, periuk nasinya. Jadi ketika keputusan politiknya ini kan beda ya, beda dengan Orde Baru. Keputusan politiknya diperkuat dulu sebelum achievement di sains ya kan gitu ya. Orde Baru kita tuh Pak Habibie dulu yang maju tuh, enggak? Pak Habibie dulu riset dulu, kemudian keputusan politiknya nggak kuat, betul nggak? Ini kan politiknya yang kencang dulu. Pokoknya jadi dulu deh, baru mundur ke bawah. Ini supporting sistem di teknologinya mana kan gitu ya. Kalau saya bacanya ya beda ya. Kalau zaman Pak Habibie kita nguasain dulu, tapi politiknya nggak dikuasain. Politik internasionalnya kita kalah kan gitu. Makasih banyak. Jadi banyak peluang buat adik-adik di bawah. Pesan saya silahkan undang Indra untuk ke kampus biar bahasa-bahasa yang tadi itu lebih ke bawah lagi. Apa sih yang mau dicek Kang Indra? Unsurnya apa? Berapa cepat harus yang kayak tadi ya, kayak high score tadi ya. Metodenya seperti apa, baru mereka lihat alatnya di mana di luar, apakah pakai MS, GCMS, pakai apa, kemudian baru metode-metodenya diharapkan tuh datang dari metode-metode pengukuran dari kampus kita. Gitu ya, Indra. Makasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.